Dalam dunia politik, kritik keras sudah biasa, tapi apa yang disampaikan oleh Solihin MS, seorang pemerhati sosial politik, bukan sekedar kritik. Ia menyebut bahwa salah satu keberhasilan terbesar era pemerintahan mantan Presiden Jokowi adalah lahirnya pejabat-pejabat idiot dan biadab. Kalimat ini bukan asal sembur. Solihin menjelaskan bahwa idiot bukan berarti bodoh secara intelektual, tapi mereka yang sudah tidak memakai akal sehat dan hati nurani. Sementara biadab merujuk pada orang-orang yang menginjak nilai moral, hukum bahkan agama demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Menurutnya para pejabat ini rela melakukan apa saja untuk membela Jokowi, termasuk melanggar etika, hukum dan bahkan akal sehat. Ia menyebut kondisi ini mirip dengan zaman jahiliyah, di mana manusia hidup tanpa arah nilai dan kompas moral. Solihin tidak hanya bicara, ia membawa 10 bukti konkret. Pertama, pelanggaran hukum dan etika dalam Pilpres 2019 dan 2024. Kedua, pengangkatan Gibran sebagai cawapres yang disebutnya memaksakan tafsir hukum demi ambisi politik. Ketiga, DPR yang dianggap sudah lumpuh, kehilangan fungsi pengawasan, dan hanya jadi alat pengesah kebijakan. Keempat, KPK yang dulunya ditakuti koruptor, kini tidak lagi punya taring. Kelima, ia menyoroti penghapusan sanksi berat bagi pemalsu ijazah dalam undang-undang, seakan memberi ruang legal untuk kebohongan. Keenam, penanganan korupsi yang disebutnya hanya teater politik, menangkap klasteri dan membiarkan para elit. Ketujuh, polemik ijazah Presiden Jokowi yang menurutnya penuh manipulasi, termasuk dugaan peran UGM dalam menutupi masalah tersebut. Kedelapan, ia menyebut para menteri Jokowi lebih pro kepada Taipan ketimbang rakyat. Kesembilan, kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang justru menguntungkan elit bisnis. Dan terakhir, yang paling keras, ketundukan pejabat Indonesia terhadap kepentingan Cina yang menurut Solihin sudah melewati batas toleransi nasionalisme. Ia menyimpulkan bahwa narasi Indonesia Emas hanyalah kosmetik politik. Jika Jokowi, Gibran, dan Prabowo tidak disingkirkan, negeri ini tidak akan baik-baik saja. Apakah ini sekedar retorika keras atau sebuah peringatan keras yang pantas direnungkan? Publik layak bertanya dan menilai sendiri, karena dalam demokrasi kritik bukan untuk dibungkam tapi untuk dijadikan cermin.